Nuh ini salah satu Nabi Rasul Ulul Azmi yang kisahnya ditulis tidak cuma dalam Al-Quran tapi di kitab suci yang lain, Alkitab juga Taurat. Nabi yang usianya konon sampai 950 tahun. Ada kisah beliau diangkat jadi Rasul itu usia 480 tahun. Ada yang bilang usianya 350 tahun. Kita semua sudah kenal bagaimana beliau ratusan tahun berdakwah, tapi tidak ada respon dari umatnya, sampai kemudian turun murkanya Allah. Nabiullah Nuh disuruh membuat kapal. Konon kabarnya membuat kapal ini sampai 40 tahun. Saya tidak tahu. Yang jadi kontroversi itu kan banyak tentang sekarang kapalnya beliau terdampar di mana, bahan kayunya apa. Bahkan ada wacana yang bilang jangan-jangan Nabi Nuh itu dulu hidupnya di Jawa karena kapalnya pakai kayu jati dan lain sebagainya. Kita hindari dulu kontroversi-kontroversi itu. Sedikit saya ingin kita belajar sebentar dari kisah bencananya Nabi Nuh ini. Jadi dari peristiwa ketika beliau harus membangun kapal, kemudian menyelamatkan pengikut-pengikutnya dan juga binatang-binatang yang diambil sepasang-sepasang dan seterusnya. Ini untuk teman-teman yang masih muda, ada beberapa pelajaran dari kisah perahunya Nuh dan bencana zaman itu. Yang pertama, dari kisahnya Nabi Nuh dan kapal atau perahunya, kita harus belajar yang pertama apa? Jangan terlambat naik perahu. Jangan terlambat naik perahu. Ini maksudnya apa? Kita yang sudah tahu ilmunya, kita yang sudah ngerti kebaikan-kebaikan, kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia untuk beribadah, untuk mengabdi dan macam-macam, jangan ditunda. Ayo segera. Karena kalau tidak, nanti keburu banjir datang dan kita tidak sempat naik kapal. Jadi pelajaran dari Nabi Nuh adalah jangan menunggu-nunggu waktu untuk berbuat baik, untuk bertaubat, untuk berjalan menuju Allah. Jangan terlambat naik perahu. Kalau tidak, kita akan ditelan oleh banjir. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Orang-orang baik, jangan lupa kita ada di perahu yang sama. Ini penting, pelajaran kedua ini hari ini banyak kita saksikan orang baik dan orang baik bertengkar, bertempur. Ternyata kebaikan yang ketemu kebaikan, kebenaran yang ketemu kebenaran, kalau tidak dilengkapi oleh sikap mental yang baik, akhlak yang baik, lahirnya keburukan. Yaitu perpecahan, saling merasa benar, saling menyombongkan diri. Pada akhirnya, kalau yang baik-baik, yang benar-benar tidak kompak, mereka akan jatuh. Ingatlah kita ada di perahu yang sama. Satu orang naik perahu, satu orang melobangi perahu, yang tenggelam semuanya. Kalau kita sembrono di atas perahu tidak kompak, maka kalau ada apa-apa dengan perahu yang celaka semuanya. Pelajaran dari perahu Nuh yang kedua adalah ingatlah kita ada di perahu yang sama. Yang ketiga, saya belajar dari kisahnya Nabi Nuh ini untuk apa? Untuk belajar menambah wawasan, kemudian membaca situasi dan berencana menghadapi masa depan. Perahunya Nabi Nuh itu tidak dibangun di musim hujan. Ini ketiga, ini maksudnya apa? Logika preventif. Coba dikalkulasi. Besok akan ada apa? Kita siapkan sekarang.
Besok kita menginginkan apa, ya kita siapkan sekarang segala perangkatnya. Jadi Nabi Nuh itu membangun kapal ya di musim kemarau, makanya diketawain banyak orang. Cuma Nabi Nuh diberitahu oleh Allah yang akan datang terjadi apa. Nah, kita juga harusnya punya logika ini, menyiapkan bekal untuk apa yang terjadi di masa depan. Kita sudah banyak belajar tentang virus ini, kita banyak belajar tentang penyakit ini. Harusnya kita bisa merancang bagaimana caranya agar di depan kita tidak disusahkan lagi oleh bencana semacam ini. Ini logika yang saya pahami dari kisah bencana perahunya Nabi Nuh. Yang keempat, ini pembacaan saya mungkin agak unik. Jaga kesehatan. Kenapa harus jaga kesehatan? Jaga vitalitas. Kenapa? Jangan lupa Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi seperti saya bilang tadi. Usianya berarti sudah lumayan sepuh, lumayan tua. Kemudian berdakwah. Diperintahkan membuat kapal, itu berat. Kapal untuk menghadapi banjir yang luar biasa itu di usia yang sudah cukup tua. Ini kalau tidak fit, tidak sehat, tidak punya banyak kekuatan, ya kesulitan. Maka jaga kesehatan. Siapa tahu nanti di usia-usia kita yang agak banyak justru Allah memberi amanah apa yang tidak terduga-duga, yang itu butuh daya dan kekuatan kita. Jadi nasihat keempat dari perahu Nuh adalah ayo jaga kesehatan. Jangan sembrono, jangan mentang-mentang. Jangan mengklaim dirimu tidak bisa sakit, tidak pernah sakit, tidak mungkin sakit. Kita manusia. Jangan sampai nanti pada saatnya umat butuh, pada saatnya bangsamu butuh, pada saatnya bahkan keluarga atau anak-anakmu butuh, kamu sudah kehilangan daya, kehilangan kesehatan sehingga tidak bisa memanggul amanah yang berat itu. Dicontohkan oleh Nabi Nuh, meskipun sudah sepuh beliau, sudah tua, bisa membangun kapal yang luar biasa. Nasihat selanjutnya dari kisahnya Nabi Nuh, jangan terlalu terpengaruh oleh kritik. Fokus saja pada apa yang harus dilakukan. Mungkin teman-teman mendengar cerita ketika Nabi Nuh membuat kapal, banyak orang nyinyir, banyak orang mengkritik, banyak orang menertawakan, banyak orang marah-marah macam-macam. Tapi Nabi Nuh tetap fokus pada yang harus dia lakukan. Jadi silahkan orang mengkritik, silahkan orang memberi komentar. Kita yang menentukan apakah kita ikuti atau tidak. Jadi tidak perlu terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Selanjutnya, pelajaran yang kita ambil dari perahunya Nabi Nuh adalah mungkin nanti dalam banyak tugas yang harus kita jalankan, kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain. Makanya Nabi Nuh itu setiap makhluk yang beliau angkat ke kapal selalu dibuat berpasangan. Tidak bisa sendiri. Sejago apapun kita butuh yang lain. Jadi sekuat apapun kita, seahli apapun kita. Karena kita bukan manusia yang bisa ngerti segalanya, bisa mampu segalanya. Kita tahu hal-hal tertentu, tidak tahu hal-hal tertentu. Bisa hal-hal tertentu, tidak mampu hal-hal tertentu. Maka kuncinya adalah kita perlu relasi, kita perlu kolega, kita perlu bantuan orang lain. Itu diantara kunci keberhasilannya. Terus dari perahu Nabi Nuh juga kita harus belajar untuk tidak sombong dengan kelebihan kita. Di situ saya sebut kadang-kadang kelebihan tertentu justru tidak menguntungkan. Di atas perahu, seekor kijang dan seekor siput kecepatannya sama. Karena urusan dalam perahu tidak ada hubungannya dengan kecepatan. Semuanya
bergantung pada kecepatannya perahu. Itu salah satu contoh bahwa kelebihan tertentu kadang-kadang tidak relevan. Maka tidak ada gunanya sombong. Yang pinter filsafat mungkin tidak pinter masak, mungkin tidak pinter bersih-bersih, mungkin tidak pinter biologi, mungkin tidak pinter fisika. Ketika berhadapan dengan situasi yang membutuhkan kemampuan masak, kemampuan berenang, kemampuan fisika, yang pinter filsafat ini tidak ada apa-apanya. Maka belajar dari perahu Nabi Nuh, Kijang dan Siput, meskipun kelebihannya Kijang adalah larinya cepat, Siput merayap, tapi di atas perahu kecepatan tidak relevan sebagai kelebihan. Ini pelajaran untuk tidak sombong. Terakhir juga sebenarnya juga pelajaran untuk tidak sombong, tidak meremehkan. Ingatlah perahunya Nabi Nuh itu dibangun oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dalam tanda petik ya orang biasa. Nabi yang keahliannya beragama, berdakwah, tapi oleh Allah disuruh membuat kapal. Itu kalau pakai bahasa profesional, Nabi Nuh ini masih amatir. Tapi karena kesungguhan, karena keseriusan, beliau bisa membangun perahu yang tangguhnya luar biasa. Sementara Titanic itu dibangun oleh para ahli, para profesional yang bahkan jargonnya tidak mungkin tenggelam, tapi akhirnya juga tenggelam. Perahu Nabi Nuh yang dibangun apa adanya justru selamat. Jadi yang terakhir ini pelajaran dari kita bahwa tidak selalu ahlinya, tidak selalu yang tidak ahli, tidak selalu siapapun melakukan sesuatu itu bisa mengontrol hasilnya. Karena kunci semuanya itu nanti Allah yang menentukan. Jadi manusia wenangnya hanya berusaha sesuai kemampuan. Allah lah nanti yang menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilannya.